Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah karamah yang ketiga yang dimiliki oleh Sunan Derajat, yaitu cerita tentang pohon siwalan. Cerita tentang karamah Sunan Derajat ini berawal dari begitu penasarannya ia kepada kesaktian lelaki bernama Raden Nur Rahmat. Kesaktiannya lelaki ini terkenal ke sentaro Jawa. Kisahnya adalah sebagai berikut. Terdapatlah salah satu orang sakti yang di tanah Jawa bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat penasaran dengan kesaktian lelaki itu. Beliau berniat dan ingin mengujinya. Kemudian bersama pengawalnya, beliau berangkat ke kampung Putonon di kediaman Raden Nur Rahmat. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air legen dan buah siwalan. Beliau ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati, Raden Nur Rahmat mempersilahkan. Kemudian Sunan Derajat mengetuk pohon itu 3 kali. Seketika buah-buahnya jatuh tidak tersisa. Setelah buah-buah pohon itu berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran, justru geram. Beliau berkata kepada Kanjeng Sunan bahwa jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucunya kelak tidak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen. Pasalnya Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari setiap pohon siwalan. Setelah itu, Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Beliau mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika pohon siwalan tersebut merunduk di hadapannya. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah dipetik, pohon itu kembali tegak seperti sedia kala. Dan pada akhirnya Sunan Derajat menyaksikan sendiri kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Dan atas ujian yang mampu dilewati oleh Raden Nur Rahmat tersebut, Sunan Derajat memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Dur. Kejadian ini membuat Sunan Derajat dan Sunan Sendang Dur kompak dalam banyak hal. Dulu desa Punoton lebih sering disebut Sendang Dur oleh masyarakat, dan kini desa tersebut menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk, sehingga membutuhkan ulama lain yang dapat membantu Sunan Derajat. Kemudian tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan tidak hanya dipegang oleh Sunan Derajat, tetapi juga Sunan Sendang Dur. Dan karamah beliau yang keempat adalah berlayar bersama ikan talang. Selain mampu membuat penjahat bertobat dengan suara gemelan, membantu Raden Nur Rahmat memindahkan masjid dalam 1 malam, Sunan Derajat juga memiliki karamah lain, yaitu menumpangi punggung ikan talang. Kejadian ajaib ini terjadi ketika Kanjeng Sunan menyeberangi lautan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dan Alkisah, pada saat usia Raden Qasim beranjak dewasa, tugas berdakwah tetap harus ia emban, sekalipun hati sang ibu berat melepas dirinya. Tugas suci menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diutamakan. Berlayarlah ke pesisir barat Gresik. Di sana ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu. Titah Sunan Ampel kepada putranya itu. Raden Qasim mematuhi perintah sang ayah. Tidak lama kemudian beliau pun berkemas dan berangkat. Dengan menumpang biduk nelayan, Raden Qasim berlayar. Beliau berangkat dari pelabuhan Surabaya. Tekadnya sudah bulat. Tugas suci itu harus ia laksanakan dengan amanah. Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Sepertinya angin yang baik akan membuat pelayaran Raden Qasim lancar. Selepas pelabuhan, tak ada tanda-tanda cuaca akan memburuk. Namun demikian, laut tempat menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menduga-duga. Pada saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba turun badai yang amat dahsyat. Biduk yang Sunan Derajat tumpangi terombang-ambing tidak tahu arah, dipermainkan ombak tanpa ada daya sedikit pun. Terang saja biduk itu menjadi seperti korek api dalam aliran sungai, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Dalam hitungan detik ombak besar datang menghantam, membuat perahu naas itu hancur berkeping-keping. Sang nelayan terlempar tidak diketahui nasibnya, sedangkan Raden Qasim masih mampu meraih dayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya, di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Qasim bertahan dengan dayungnya. Sampai kemudian pertolongan yang tidak diduga-duga datang menghampirinya. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul dan berenang mendekati Raden Qasim. Beliau yang didera kepanikan ini segera merasa bahwa ikan itulah yang dikirimkan oleh Allah untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya untuk dinaiki Raden Qasim. Pria berhati lembut itu dengan senang hati menaikinya. Konon bukan hanya ikan talang yang menolong Raden Qasim, melainkan juga seekor ikan cucut mempersilahkan dirinya dinaiki adik Sunan Bonang ini. Dengan cepat kedua ikan itu melaju membawa Raden Qasim lepas dari badai. Tidak beberapa lama, Raden Qasim selamat sampai di pantai yang dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati.
Dan inilah kisah karamah yang paling masyhur Raden Kasim yang mengingatkan kita kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang juga ditimpa badai, kemudian ikan paus menelan Nabi Yunus alaihissalam, tetapi tetap selamat hingga dibawa ke tepi pantai. Dan kisah penyelamatan ikan ini tercatat sejarah terjadi pada tahun 1485 Masehi. Ternyata kedatangan Raden Kasim sudah dinantikan oleh dua orang tokoh penting di Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam dan mempersiapkan dirinya membantu kerja dakwah Raden Kasim di daerahnya. Kemudian, sebuah surau didirikan oleh Raden Kasim sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang didirikan oleh pria yang berhati lembut itu seperti memanggil orang-orang untuk mengenal Allah dan agamanya. Lambat laun pengajian yang digelar oleh Raden Kasim dibanjiri peminat. Surau itu pun beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Dan inilah beberapa cerita tentang kisah karamah Sunan Derajat. Mudah-mudahan dengan kita mendengar biografi, perjalanan dakwah dan bagaimana strategi dakwah dan juga karamah Sunan Derajat menambah pengetahuan dan juga kecintaan kita kepada ulama-ulama terdahulu dan juga para wali-wali terdahulu, yang terlebih kepada wali-wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.